الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. Al-Quran Surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat nomor 82. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah, kita bersyukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melakukan berbagai tugas kita, melakukan berbagai kewajiban kita, melaksanakan berbagai kegiatan. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah seluruh tugas kewajiban dan kegiatan yang kita laksanakan akan bernilai ibadah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi dan Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kaum muslimin hadirin jamaah rahimahumullah, pada ayat 82 surah Al-Baqarah secara umum Allah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman lalu kemudian melaksanakan amal soleh, maka bisa dipastikan mereka adalah penduduk surga. Ulaika ashabul jannah. Amal soleh itu luar biasa banyaknya. Tidak hanya amal soleh yang tata pelaksanaannya telah diatur oleh Allah yang kita sebut dengan ibadah ma'ruf, tapi juga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sepanjang itu kita lakukan ikhlas karena Allah dan tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu bisa berjalan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi merincikan ada 4 amal soleh yang kalau itu kita lakukan maka kita pun dipastikan masuk ke dalam surga dengan kesalahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan At-Tabrani, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Salam an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Salam, semoga Allah meridhai, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, sebarkan oleh kamu salam, wa at'amu ta'am,
beri makan orang yang kelaparan. Wasilul arham, lalu kemudian hubungkan silaturahmi. Sallu billaili wan nasu niyam, salatlah kamu di waktu malam ketika manusia tertidur. Tadkhuluna jannata bisalam, kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Kaum muslimin hadirin jamaah rahimahullah. Pertama di antara amal soleh itu adalah menyebarkan salam. Menyebarkan salam tidak hanya ucapan tetapi juga perbuatan. Ucapan Rasulullah menjelaskan kepada kita, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau bertemu dengan orang muslim, baik yang kamu kenal atau tidak kamu kenal, maka ucapkanlah salam. Bahkan dalam sebuah hadis dirinci oleh Rasulullah, ucapan salam seperti apa? Pada suatu hari Nabi bersama sahabat kemudian datang seorang laki-laki. Ka'arajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamualaikum. Faradda fajalasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kepada sebuah kelompok Rasulullah, lalu dia mengucapkan assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, kemudian dia duduk. Maka Nabi berkata, orang tidak Rasulullah. Lalu datang laki-laki yang lain. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajalasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu. Datang lagi seorang laki-laki kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ia duduk lalu mengatakan baginya bau. Dan datang lagi yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi, dijawab oleh Nabi. Pada saya dulu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, salatuna, dia mendapat juga. Ucapan salam meskipun singkat, assalamualaikum dan masyhur, tapi yang diajarkan oleh Nabi ketika kita harus mengucapkan salam, ucapkanlah secara sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan orang Islam itu adalah doa. Doa yang memohon agar orang Islam, orang yang mendapat keselamatan, bukan hanya selamat tapi dapat rahmat, bukan hanya rahmat tapi dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Qauliyah. Begitu pun dengan perbuatan. Islam mengajarkan kita untuk selalu berkeselamatan. Islam itu ucapannya tidak menyakiti, tangannya tidak melukai. Itulah maksudnya. Ucapannya tidak menyakiti hati dan tangannya tidak melukai hati. Al-Muslimu man salima an-nasu bi lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selamat dari gangguan tangan mereka. Islam agama yang membuat keselamatan. Islam menginginkan orang yang selamat dari hati. Oleh karena itu muslimin, jika ada orang yang menginginkan bahwa Islam itu adalah agama yang berasal menjadi salah besar. Satu, absus tebarkan salam. Yang kedua, waktu Al-Quran, beri makan orang yang kelaparan. Mungkin kita tidak sempat, tidak punya waktu untuk datang ke tempat-tempat mereka yang tidak berpunya. Tapi kita akan bisa bertemu dengan mereka yang tidak berpunya di tengah jalan atau di tempat manapun. Maka tidak ada salahnya jika setiap kita melakukan perjalanan sehingga kalau kebutuhan yang mungkin kita berikan untuknya. Bagi kita mungkin Rp2.000, Rp5.000 tidak terlalu besar, Pak. Tapi bagi mereka Rp5.000 besar. Lebih banyak. Karena itu berilah makan. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, wasilul arham, hubungan silaturahmi. Kalau kita berbicara silaturahmi, berbicara tentang hubungan manusia,
maka hubungan pertama yang wajib kita lakukan dan tidak boleh kita putuskan adalah hubungan kita dengan ayah dan ibu. Karena ayah dan ibu adalah dua sosok manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Istri kita mungkin berjasa, sahabat kita berjasa, teman kita berjasa, pemimpin kita berjasa. Tapi jasa besar apapun yang mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan jasa ayah dan ibu. Maka ketika mereka masih ada, sedangkan ada mereka, ringankanlah mereka. Berikanlah waktu mereka dekat dengan Allah. Ketika kita masih kecil, mungkin banyak orang yang tersisa untuk kita, sehingga mereka tidak sempat rumah, tidak sempat sholat malam. Maka hari ini biarkan mereka, ringankan mereka agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Andaikan mereka telah tiada, pengabdian kita sebagai anak tidak akan pernah putus. Doakan senantiasa mereka. Mungkin selama hidup mereka kita belum bisa berbakti semaksimal mungkin, dan memang sebesar apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas kita berbakti. Ketika mereka telah tiada, maka sempurnakanlah pengabdian kita dalam doa kita. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah orang tua siapa lagi? Karib kerabat, kakak kita, adik kita, saudara kita dan seterusnya. Hubungkan silaturahmi dengan mereka. Nabi mengatakan man istahaffa bil aqrabai faqad khasira al mawaddah. Siapa yang tidak peduli dengan kaum kerabatnya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dia akan merugi kasih sayang. Kasih sayang yang sesungguhnya itu setelah ayah dan ibu adalah kasih sayang kakak dan adik. Sudah kalau orang bisa dimaksud. Kasih sayang yang murni itu adalah kasih sayang. Kasih sayang. Kalau mungkin kita pernah berselisih, tapi jauh hidup kita masing-masing, kecintaan kita terhadap saudara kita tidak pernah bisa berubah. Karena kita menyebutkan saudara. Hilang kita boleh berjauhan, tapi hari ini hubungkan dengan silaturahmi. Lalu kemudian tetangga kita bisa hubungkan silaturahmi dengan tetangga. Man istahaffa bil jirani faqad khasira al manafi'. Siapa yang tidak peduli dengan tetangganya, dia akan merugi manfaat. Banyak harusnya bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita manfaatkan untuk kita manfaatkan. Begitu dengan pemimpin-pemimpin kita, dengan masyarakat kita, dengan segala komunitas bangsa yang komunitas. Lalu yang keempat, kata Rasulullah SAW, wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Salat akan waktu malam sementara manusia tidur. Hubungkan diri dengan Allah, sampaikan segala permohonan kita, adukanlah hal yang harus kita adukan kepada Allah, mintalah solusi segala persoalan yang kita hadapi, maka kita pastikan solusinya pasti benar. Berdoalah kepada Allah. Seluruh doa yang kita pintakan kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku akan perkenankan. Seluruh doa kita akan diperkenankan. Boleh jadi dalam bentuk seperti apa yang kita minta, boleh dialihkan dalam bentuk yang lain, atau paling tidak menjadi perisai untuk kita. Ketika nanti ada musibah datang, kita selamatkan keluarga kita, atau nanti dia menjadi pembenaran kita. Tapi doa tidak akan pernah diabaikan oleh Allah Subhanahu. Doa adalah senjata paling ampuh. Banyak hal-hal di luar perkiraan manusia bisa terjadi dalam doa. Di luar perkiraan manusia, di luar perkiraan manusia bisa terlaksana dalam doa. Ada seorang jamaah pernah bercerita, beliau pernah penyakit kanker yang oleh dokter diponis karena tidak bisa dioperasi. Setiap malam berdoa, ya Allah, andaikan pengobatan penyakit ini masih ada, ya Allah, berikan aku cahaya. Setiap malam dia berdoa,
sehingga ada keinginan hatinya setiap kali selesai mandi dia ambil berat moral bagi teruskan ke daerah yang dinamakan. Lama-lamaan menuju gata dan keinginan habis. Tidak sakit akal melalui mengatakan itu bisa dilakukan. Dokter pun tidak akan percaya, tapi kekuatan Allah, kekuatan Allah, campur tangan Allah dalam segala persoalan hidup kita akan bisa selesai. Mulia dengan malam itu jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita melakukan asyik. Mengadukan persoalan kita kepada Allah, solusi yang pasti benar. Mengadukan persoalan kepada manusia untuk solusi yang benar. Maka Allah satu-satunya tentu kita mengadukan sesuatu persoalan. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan masuk ke dalam surga. Bukan sekedar itu kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 7 Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bukan saja mereka masuk dalam surga nanti, tapi mereka di dunia ini adalah sebaik-baik manusia. Mari kita sepakat selalu berpikir, bertindak bahwa kita, ucapan kita tidak akan pernah melukai, menyakiti hati dan tangan kita tidak akan pernah melukai. Bantu orang-orang yang senang, hubungkan silaturahmi, senantiasa belajar membuka diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hadis yang kita bacakan ini mampu membuat kita untuk selalu memberikan keselamatan dan kebaikan untuk orang lain, selalu peduli bagi orang lain, memperhatikan dan membuka diri dengan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fiikum wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ayyuhal أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم أنزل علينا السكينة والنعمة والرحمة في بيتنا وأهلنا وفي معيشتنا إلى أجل مسمى يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله